Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama sekali marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat, taufik serta hidayah yang telah diberikan kepada kita, sehingga saat ini kita bisa melaksanakan pesantren kilat secara online. Salawat dan salam marilah sama-sama kita hadiahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak salawat kepada beliau, insya Allah kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kala. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak Bapak, hari ini tema kita di bulan Ramadan ini, tema kita adalah gembira menyambut Ramadan. Ya, gembira menyambut Ramadan. Jadi alhamdulillah puasa kita sudah berjalan selama 12 hari. Ya, alhamdulillah kurang lebih selama 12 hari atau kurang lebih hampir 2 minggu sudah berjalan Ramadan. Ya, pentingnya gembira menyambut Ramadan kalau ditanya itu ya penting sekali. Kenapa? Karena gembira saja sudah termasuk bahagian dari pahala. Ya, gembira saja kita udah dihitung pahala. Ya, gembira menyambut Ramadan. Ya, jadi gembira, wah alhamdulillah Ramadan telah tiba. Alhamdulillah pahala atau aktivitas-aktivitas yang baik itu dilipat gandakan pahalanya. Alhamdulillah segala sesuatu yang sebelum Ramadan atau di luar dari Ramadan itu terlihat biasa saja, tetapi begitu masuk di bulan Ramadan itu semua terlihat istimewa. Alhamdulillah, semua terlihat istimewa. Ya, semua terlihat indah ketika bulan Ramadan. Karena apa? Allah sudah memberikan kekhususan di bulan Ramadan. Ya, gembira di bulan Ramadan. Ya, orang yang bergembira di bulan Ramadan sudah dihitung pahala. Ya, orang yang tidur di bulan Ramadan sudah dihitung ibadah. Ya, tapi tidaklah pula tidur terus. Ya, tidaklah pula tidur terus. Ya, tidurnya itu hanya sekedar beristirahat sejenak saja. Ya, gembira menyambut Ramadan. Ya, puasa dilaksanakan, sholat dilaksanakan, sholat wajib ya, qiyamul lail dilaksanakan, apa itu salat tarawih, ya, menjaga perkataan, ya, menjaga sikap kita di bulan Ramadan, semua itu harus dijaga. Ya, baik di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan. Ya, karena semua itu dapat menghilangkan pahala puasa kita. Pahala puasa kita di bulan Ramadan. Ya, jadi semua itu harus kita laksanakan dengan baik, baik perkataan ya atau ucapan, perbuatan maupun aktivitas-aktivitas lainnya. Pak, kalau Ramadan itu perlu nggak olahraga, Pak? Perlu. Ya, supaya menjaga kebugaran tubuh kita. Ya, Pak,
Kapan olahraga itu Pak yang baik Pak? Pagi. Ya, usahakan setelah sahur jangan tidur dulu. Jangan tidur. Kenapa? Karena nanti pada saat kita bangun itu sudah lemas. Jadi usahakan perbanyak aktivitas yang positif. Membantu orang tua. Kalau yang orang tuanya sibuk, maka dibantulah orang tuanya. Kalau orang tuanya pergi, kita bantulah orang tua kita menyapu rumah. Banyak aktivitas positif di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan nanti. Yang sebelumnya kita jadi malas, maka di bulan Ramadan ini kita harus tingkatkan. Ya, bukan karena imbalan, tapi karena ridhonya Allah, karena mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ridho Allah terletak pada ridho orang tua. Murkanya Allah terletak kepada murkanya orang tua. Jadi lakukanlah aktivitas yang baik, berkatalah yang baik-baik. Jadi setelah Ramadan ini, setelah bulan Syawal nanti, kita harus bisa lebih tingkatkan lagi perbuatan atau ucapan yang baik. Jangan pernah kita keluarkan kata-kata yang tidak baik lagi. Yang dulunya kita sering berkata-kata atau berbuat yang tidak baik, maka di dalam Ramadan maupun setelah Ramadan nanti kita harus bisa menyingkirkan perbuatan-perbuatan yang buruk itu. Ya. Jadi dalam menyambut Ramadan ada beberapa persiapan yang harus kita siapkan di dalam bulan Ramadan tersebut. Ya, ada 4 persiapan yang harus kita siapkan di dalam Ramadan tersebut. Ya. Yang pertama yaitu persiapan nafsiyah. Apa itu persiapan nafsiyah? Oke. Persiapan nafsiyah maksudnya menyambut datangnya bulan Ramadan dengan hati gembira bahwa Ramadan telah datang sebagai bulan untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada bulan ini kita akan berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitas ibadah dan meraih derajat tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara untuk mempersiapkan jiwa dan spiritual untuk menyambut Ramadan adalah dengan jalan melatih dan memperbanyak ibadah di bulan-bulan sebelumnya, minimal di bulan Sya'ban, sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Belum pernah Rasulullah SAW berpuasa sunnah di bulan-bulan lain sebanyak yang ia lakukan di bulan Sya'ban. Hadis riwayat Muslim. Jadi yang pertama yang harus kita siapkan di bulan Ramadan yaitu persiapan nafsiyah. Ya, yaitu persiapan menyambut Ramadan, yaitu sebelum Ramadan kita harus sudah persiapkan. Ya, harus sudah persiapkan. Seperti puasa Ramadan kan 30 hari. Ya, Ramadan kan berpuasa penuh selama 1 bulan lamanya. Jadi sebelum Ramadan alangkah baiknya kita latih. Ya, di bulan Sya'ban itulah untuk melatih puasa kita. Puasa Senin Kamis, ya, puasa terus, latihan supaya kita mendapatkan kualitas puasa yang penuh di bulan Ramadan. Ya, jadi perlu persiapan di bulan Ramadan. Ya, sudah disediakan oleh Allah di bulan Sya'ban. Perlu persiapan. Namanya persiapan nafsiyah. Ya, baik itu puasa maupun sholatnya. Ya, maupun sholatnya.
Sholat apa? Sholat wajib, sholat sunnah, sholat tahajud, ya, itu dilaksanakan. Nah, ibaratnya sepeda motor, pertama sekali sebelum dia jalan jauh, maka dia harus dipanasin dahulu. Dihidupkan dulu, ya kan? Dibiarkan dulu hidup. Setelah itu baru bisa dia jalan jauh, supaya mesinnya tadi tidak terkejut ketika menghadapi tebing yang tinggi, ketika menghadapi jalan yang jauh. Perlu pemanasan. Sama ketika kita ingin berolahraga, ya kan? Kalau kita ingin tidak mungkin kita jalan itu langsung trek yang jauh. Dari sini sampai ke Brastagi jalannya, tidak, ya, bisa patah kaki kita, malamnya langsung kusuk, besoknya langsung nggak bisa jalan, ya kan? Tentunya ada latihan-latihan yang harus kita persiapkan. Latihan dulu, pemanasan dulu. Sudah pemanasan dulu, kita jalannya jangan yang jauh dulu. Dari sini jarak 100 meter dulu, baru besoknya 200 meter, 300 meter, 400 meter, sampai 1 kilometer. Dan akhirnya kita bisa 2 kilometer, 3 kilometer, 4 kilometer. Ada tahapan-tahapan, ada persiapan-persiapan. Begitu juga dengan bulan Ramadan, ya, ada persiapan-persiapan yang harus kita persiapkan sebelum menghadapi bulan Ramadan, sebelum datangnya bulan Ramadan, ya. Itu namanya persiapan nafsiyah, ya. Persiapan yang kedua yaitu persiapan tsaqafiyah. Apa Pak? Persiapan tsaqafiyah. Apa itu persiapan tsaqafiyah? Persiapan berupa ilmu, ya. Persiapan berupa ilmu. Untuk meraih amalan di bulan Ramadan secara maksimal, maka diperlukan pemahaman yang mendalam tentang fikih puasa. Oleh karena itu, persiapan tsaqafiyah tidak kalah pentingnya bagi seorang untuk mendapatkannya. Sebagaimana sabda memahami fikih, sebab dengan memahami fikih puasa dengan baik, seorang akan memahami dengan benar mana perbuatan-perbuatan yang dapat merusak nilai puasa dan mana perbuatan yang dapat meningkatkan nilai dan kualitas puasanya. Karenanya kita harus menambah tsaqafiyah kita tentang fikih Syiah. Ya, jadi persiapan tsaqafiyah berupa ilmu. Penting Pak, penting banget. Contohnya bagaimana? Jadi begini, seseorang itu kalau kita ingin melaksanakan sholat, maka kita harus tahu dulu, maka kita harus masang niat, maka kita harus berwudu dulu. Kalau tidak berwudu, maka tidak sah sholatnya. Maka ada tahapan-tahapan yang harus kita laksanakan di dalam sholat tersebut. Ya, dari mana kita dapat itu? Dari ilmu yang, ya, ilmu dari siapa? Ilmu dari guru maupun dari orang tua kita yang memberikan atau memberitahu kepada kita bahwasanya ada tahapan-tahapan kalau kita ingin melaksanakan sholat tersebut. Ya, ada tahapan-tahapannya. Namanya tsaqafiyah, ilmu. Tanpa ilmu maka hancurlah semua. Tidak tahu apa-apa, ya. Kalau kita ingin naik sepeda motor, tentunya kita harus belajar dulu, ya. Belajarnya dengan siapa? Baik dengan orang tua, abang, paman maupun yang lain. Yang pertama sekali kita hidupkan yaitu kuncinya, baru kita starter atau kita engkol, lalu hidup kereta itu, lalu kita masukkan giginya, ya. Baru kita gas perlahan-lahan. Itu namanya ilmu.
Ya, yang mengajarkan siapa? Baik paman, abang, ayah, ataupun yang lain. Ya, nggak langsung dia langsung digas. Itu tanpa ilmu, orang menggas, nabrak lah dia. Karena apa? Tidak belajar dulu. Ya. Nah, jadi begitu juga dengan ilmu. Ya, ketika Ramadan, ya, ada ilmu. Perkataan kita harus dijaga, perbuatan kita harus dijaga, dan lain sebagainya. Mata kita juga harus dijaga, telinga kita harus dijaga. Ketika bulan Ramadan itu semua harus dijaga. Ya, bukan di bulan Ramadan saja, tetapi di luar Ramadan juga harus kita bisa menjaga sikap kita tersebut, harus bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Ya, jadi kalau anak-anak dia hanya mengerti menahan lapar dan haus, ya, selebihnya dia tidak akan mengerti. Perbuatan buruk dia akan lakukan aja itu, ya kan? Itu anak-anak yang belum tahu ilmu. Sedangkan kita yang sudah sekolah tentunya sudah diajarkan oleh guru kita, ya, bahwasanya berkata yang tidak baik dapat membatalkan puasa atau menghilangkan pahala puasa kita. Berkata yang buruk, itu, ya, perbuatan yang buruk dapat menghilangkan pahala puasa kita. Ya, mendengar yang tidak baik dapat menghilangkan pahala puasa kita. Semua itu kita dapat dari guru kita. Itulah yang namanya ilmu yang harus kita persiapkan. Yang ketiga yaitu persiapan jasa dia. Ya, yang ketiga yang harus kita persiapkan yaitu persiapan jasa dia. Ya. Tak dapat dipungkiri bahwa aktivitas Ramadan banyak memerlukan kekuatan fisik. Misalnya untuk puasa, qiyamul lail, membaca Al-Quran, dan berbagai macam ibadah lainnya. Dengan kondisi fisik yang prima, kita dapat melakukan ibadah tersebut tanpa terlewatkan sedikit pun. Karena jika kondisi fisik tidak baik, maka kemungkinan besar kita tidak akan melakukan amalan Ramadan dengan maksimal. Bahkan akan melewatkan sia-sia. Padahal amalan di bulan Ramadan tak dapat digantikan dengan amalan di bulan-bulan lainnya. Oleh sebab itu, sebaiknya kita menyiapkan kondisi fisik dari jauh-jauh hari sebelum Ramadan. Jadi persiapan jasadiah namanya, persiapan fisik kita. Badan kita harus dalam keadaan sehat, dalam keadaan prima di bulan Ramadan tersebut. Kalau kondisi fisik kita tidak prima, maka ibadah puasa kita nanti terganggu, ya kan? Terus tenaga kita juga berkurang. Jadi persiapan fisik itu harus dipersiapkan sebelum Ramadan. Tentunya dengan apa? Makan makanan yang baik, olahraga yang cukup, makan makanan yang bergizi, ya, tidur pada saat jam tidur, jangan begadang, ya, dan lain sebagainya. Itu semua adalah persiapan jasadiah atau persiapan fisik badan kita supaya badan kita prima. Yang keempat atau yang terakhir yaitu persiapan maliyah. Apa itu Pak persiapan maliyah? Persiapan maliyah yaitu persiapan keuangan kita. Persiapan keuangan bukanlah untuk memberi pakaian baru di hari Lebaran atau menyiapkan bekal untuk pulang kampung. Yang dimaksud dengan persiapan keuangan adalah menyiapkan
dan mengatur keuangan untuk berinfak, sedekah dan membayar zakat. Imam Tirmizi meriwayatkan sebuah hadis Rasulullah pernah ditanya, sedekah apakah yang paling utama ya Rasulullah? Beliau menjawab, seutama-utamanya sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Jadi persiapan maliyah ini bukan untuk persiapan banyak-banyak untuk pulang kampung, untuk membeli pakaian baru, tidak. Jadi persiapan maliyah ini untuk menyiapkan uang kita, dikumpulkan uang kita untuk disalurkan kepada fakir miskin, berinfak, ya, sedekah dan lain sebagainya. Yang jelas di bulan Ramadan kita isi dengan aktivitas-aktivitas positif, bukan aktivitas negatif. Oke, sekian video dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.